di rumah, selamat pagi semuanya. Ya, senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi dan beribadah bersama di Komisi Anak Gracia. Anak-anak tetap sehat ya, tetap semangat. Hari ini istimewa sekali karena kita juga akan melepas kakak-kakak kita atau anak-anak yang sudah naik ke SMP untuk masuk di jenjang selanjutnya yaitu Komisi Remaja. Dan kita akan menyerahkan seluruh rangkaian acara hari ini dalam ibadah kita, juga ucapan syukur dan pelepasan untuk anak-anak atau kakak-kakak kita. Nah anak-anak kita siapkan hati kita dulu, kita beribadah bersama-sama, kita naikkan pujian kita, Bapa ku datang padamu. Semua anak-anak berdiri ya, Jack, Mia dan Vio tetap semangat, kita mau memuji Tuhan bersama. Siap. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam segala waktu, pagi, siang, sore, dan malam hari kita selalu mengucap syukur. Kita akan memulai ibadah ini di dalam doa. Apakah di antara kalian bertiga ada yang mau memimpin doa? Siapa ayo? Aku aja deh Bu, kemarin kan sudah Jack. Oh Mia kemarin juga Jack sudah ya? sering. Oh Vio sekarang. Oke, Vio doa sendiri atau diikutin teman-teman? Sendiri aja ya Bu. Oke, semua anak-anak yang di rumah sikapnya yang baik ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Vio akan memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi ini kami boleh kembali beribadah. Walaupun di rumah kami tetap bersyukur. Tuhan memberkati kami selalu. Tuhan, hari ini hari yang spesial karena kakak-kakak kami di kelas besar akan melanjutkan ke tingkat yang selanjutnya. Tuhan sertai mereka dan juga
tetap memberikan semangat untuk kami semua yang ada di Komisi Anak Gracia. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita juga akan bersama-sama melihat ada anak-anak kelas besar yang akan naik ke jenjang remaja. Mereka ada 10 anak, tapi pagi ini 2 anak tidak bisa hadir, yaitu Kensa dan Leonard. Ya, kita doakan khususnya untuk Kensa supaya Kensa tetap semangat, tetap kuat dan cepat sembuh. Dan kita doakan juga supaya nanti teman-teman kita yang akan naik ke remaja mereka juga tetap semangat seperti ketika mereka di Komisi Anak. Nah, Sedih Bu, tuh Jack sedih, kenapa? kan hilang 10 Bu, jadi agak sepi nanti. Oh, Jack sedih karena hilang 10. Nggak apa-apa, nanti akan tergantikan oleh anak-anak yang berikutnya, yang dari kelas tengah ke kelas besar, demikian seterusnya. Jack juga nanti kan akan bertumbuh menjadi besar dan remaja. Jadi kami ini nanti naik kelas juga ya Bu? Iya, Yes. iya dong, semua nanti akan bersama-sama juga mengalami hal yang sama ya. Nah, sekarang kita dengarkan dulu apa kata mereka tentang Komisi Anak Gracia. Silakan. Shalom, kami dari Komisi Anak Gracia kelas besar angkatan 2020. Kami bersyukur karena bisa beribadah bersama di Komisi Anak. Komisi Anak Gracia menjadi wadah yang sangat baik menumbuhkan kerohanian kami. Di Komisi Anak Gracia, kami sangat diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan dengan baik. Puji-pujian yang baik dan mengikuti perkembangan zaman membuat kami selalu antusias memuji Tuhan. Di Komisi Anak Gracia, kami juga bertemu melalui Sabtu Gembira, Paduan Suara, camp, SAL, dan masih banyak kegiatan seru lainnya di Komisi Anak Gracia. Guru-guru yang melayani di Komisi Anak Gracia sangat sabar mendampingi kami. Selain kegiatannya seru, kami juga punya banyak teman. Di Komisi Anak Gracia, kami juga diajar untuk berani tampil dan mengembangkan bakat sesuai talenta masing-masing. Maju terus Komisi Anak Gracia, makin banyak anak yang diberkati, makin banyak jiwa yang dimenangkan, makin banyak generasi hebat yang lahir melalui Komisi Anak. Untuk semua teman-teman di Komisi Anak, tetap semangat ikut kegiatan yang ada. Mari bertumbuh dalam cinta kepada Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah mendengarkan tadi apa kesan mereka dan apa kata mereka tentang Komisi Anak Gracia. Sekarang saatnya kita siapkan hati dengarkan firman Tuhan. Semua sudah siapkan Alkitab ya, dan semuanya sudah siap dengar firman Tuhan hari ini. Kita naikkan pujian kita, jadikan aku terangmu Tuhan. Jadikan aku terangmu Tuhan di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Jadikan aku terangmu Tuhan di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar membuat kami menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, dan jadikan kami bukan hanya pendengar tetapi pelaku-pelaku firman-Mu.
Mohon urapanmu atas kami, berbicaralah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, pagi ini kita masih mendengarkan cerita tentang murid Yesus. Karena ada 12, maka hari ini kita masih lanjutkan tentunya. Anak-anak masih ingat beberapa minggu ini sudah mendengar kisah tentang siapa saja? Ya, ada Andreas, Simon Petrus, Yakobus, betul. Hari ini kita akan mendengarkan tentang seorang murid lagi yang bernama Yohanes. Kita buka Alkitab kita bersama-sama ya. Markus pasal yang pertama, Markus 1 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Yuk. Bisa buka Alkitabnya setelah Matius, kemudian Markus di Perjanjian Baru ya. Bu Dewi akan bacakan untuk kita semua. Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Anak-anak, kisah tentang Yohanes kita dengar hari ini bahwa Yohanes adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Kita lihat gambarnya ya. Nah, ini Yesus bersama dengan ke-12 muridnya. Siapakah Yohanes? Nah, ketika Yohanes terpanggil atau dipanggil menjadi murid Yesus, kita mendengar atau mengenal dengan istilah Rasul Yohanes. Dia adalah murid termuda di antara murid-murid yang lain. Tadi bagian Alkitab yang kita baca menjelaskan bahwa dia adalah anak dari seorang bapak yang bernama Zebedeus. Ibunya bernama Salome, dia punya saudara. Ya. Saudaranya adalah siapa? Yakobus. Jadi minggu lalu kita mendengar ceritanya kan tentang Yakobus. Jadi Yohanes ini anak Zebedeus, ibunya bernama Salome, dia punya saudara yang bernama Yakobus. Kalau dilihat gambarnya ya, itu di slide, dia itu muda waktu dipanggil ya, terpanggil dia bahkan paling muda di antara murid lainnya. Nah, Alkitab juga mencatat pada waktu Yohanes dipanggil untuk ikut Tuhan Yesus, pekerjaannya adalah apa? Nelayan. Ya, kita lihat gambar di depan, gambar bagaimana Yohanes bersama dengan Yakobus saudaranya sedang mencari ikan. Pekerjaan nelayan itu mencari ikan. Ketika Yesus memanggil murid-murid di Danau Galilea, di dalam ayat 16 tadi pasal 1 dari kitab Markus, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di sana dan Yesus memanggilnya dan mereka mengikut Yesus. Tidak jauh dari situ Tuhan juga bertemu dengan siapa tadi? Yohanes dan Yakobus. Nah, ketika Tuhan datang dan menemui Yakobus bersama dengan Yohanes yang pada waktu itu bersama ayahnya dan orang-orang upahan yang ada di kapal itu, lalu Yesus berkata kepada Yohanes, "Mari ikutlah aku." Yesus mengajak mereka bukan lagi menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Apa artinya? Yesus memanggil mereka untuk memenangkan jiwa, untuk menangkap jiwa supaya percaya kepada Tuhan. Nah, pada waktu Yesus memanggil Yohanes, apakah Yohanes sempat menolak? Apakah Yohanes katakan,
Nanti gimana Tuhan kalau aku jauh-jauh dari orang tuaku? Nanti gimana Tuhan kalau aku tidak punya uang, aku pergi jauh? Tidak seperti itu. Alkitab menjelaskan di ayat yang ke-20, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut dia. Tidak butuh waktu lama bagi Yohanes untuk taat dan ikut panggilan Tuhan. Dan kita lihat dalam bagian ini dia segera meninggalkan ayahnya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan perahunya dan mengikut Tuhan. Senang ya kalau kita juga belajar taat ketika orang tua kita panggil, ketika nama kita dipanggil lalu kita taat dan kita ikut apa yang orang tua kita mau, pasti orang tua kita senang. Tuhan senang sekali ketika Tuhan memanggil murid-murid dan murid-murid itu taat dan segera mengikut dia. Dan di bagian lain Alkitab menjelaskan bahwa Yohanes dikatakan dia adalah murid yang paling setia. Bahkan saat ketika Yesus mati dan disalibkan di Golgota, dia hadir di sana menyaksikan. Dia ketika itu ada di bawah salib Yesus bersama dengan Ibu Yesus dan yang lainnya. Kita buka Alkitab kita. Anak-anak buka lagi Alkitabnya, Yohanes pasal yang ke-19 ayat 25. Budaya bacakan ya. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepadanya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia juga berpesan kepada Yohanes. Alkitab memakai nama murid yang dikasihinya. Memang di antara murid-murid yang lain, Yohanes termaksud murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dia hadir sampai ketika Yesus pun disalib, dia hadir di sana. Yesus mempercayakan Bunda Maria ibunya kepada Yohanes pada waktu itu. Bahkan kita tahu pada waktu perjamuan malam sebelum disalibkan, kalau kita lihat gambar-gambar ya, di gambar-gambar perjamuan seperti itu, Yohanes dekat sekali dan dia berada di samping Yesus. Di gambar kita melihat bahwa itu ada Yesus yang sedang disalib, di bawahnya ada Bunda Maria dan juga ada gambar Yohanes. Seorang murid yang dekat dengan Tuhan. Nah anak-anak, kalau kita mengatakan kita sudah percaya kepada Tuhan, apakah kita sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan? Dekat dengan Tuhan artinya bukan berarti kita harus ketemu Tuhan setiap hari secara fisik, bukan begitu. Tetapi dekat dengan Tuhan itu artinya kita punya kehidupan yang dijaga, persekutuan yang dijaga selalu dengan Tuhan. Saat teduh setiap hari, berdoa setiap hari, melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Itulah ciri-ciri orang yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita katakan saya dekat dengan Tuhan kalau kita nggak pernah berdoa, kita lupa berdoa, bahkan kita tidak pernah bersyukur, kita tidak pernah baca Alkitab, tidak punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Nah, itu bukan ciri-ciri anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan. Kalau anak yang dekat dengan Tuhan, dia pasti melakukan kehendak Tuhan. Dan salah satu cirinya lagi adalah setia beribadah. Nah, akhir-akhir ini tantangannya adalah karena kita tidak ibadah di gereja, anak-anak jadi malas beribadah, ya kan? Kadang-kadang nanti aja, nanti kan masih bisa ngikuti lebih siang, lalu bangunnya malas. Atau ibadah tetapi terpaksa sehingga tidak mempersiapkan diri, tidak menyediakan Alkitab,
pakaiannya juga saat ibadah masih pakai baju tidur, ada yang belum mandi, ada yang ibadah masih sambil makan, sambil minum susu. Nah itu bukan ciri-ciri anak yang takut Tuhan dan dekat Tuhan. Karena kalau kita sama-sama menghargai kehadiran Tuhan, beribadah dipersiapkan dengan baik. Kita lihat bagaimana Yohanes dikatakan murid yang dikasihi, dia dekat dengan Tuhan. Walau di dalam kesehariannya ketika dia melayani bersama-sama dengan Tuhan, dia dikenal juga sebagai orang yang begitu temperamen atau dalam arti gampang tersinggung. Dia tidak ingin pengajaran-pengajaran yang dia dengar selama ini itu diputar balikkan. Dia begitu cepat marah atau emosi ketika ada orang-orang yang tidak menerima ajaran Yesus. Dia begitu kuat membela Yesus. Bahkan dikatakan di bagian lain, Yohanes meskipun juga punya sifat pemalu ya, kadang-kadang sampai saking malunya kitab Yohanes menuliskan tidak namanya loh, tetapi memakai kata murid yang dikasihi. Artinya apa? Dia tidak tipe orang yang menonjolkan diri, yang suka supaya dia dipuji-puji, bukan seperti itu ya. Tetapi dia adalah murid yang benar-benar menjaga hidup dekat dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Namun apa yang terjadi dalam perjalanan pelayanan, dalam perjalanannya mengikut Tuhan, dalam perjalanan yang setia kepada Tuhan, Yohanes mengalami tantangan. Ada orang yang tidak senang kepadanya, ada orang-orang yang berusaha membunuhnya. Jadi pada masa itu 12 murid Yesus, kalau pelayanan itu tantangannya banyak. Banyak orang ingin membunuh mereka karena orang-orang yang menerima berita Injil dari mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka takut kalau banyak orang atau semua orang menjadi percaya Yesus. Itu sebabnya murid-murid sering sekali mengalami ancaman. Nah pada waktu itu Yohanes mengalami sebuah ancaman hidup, bahkan dia pernah digoreng. Dia dimasukkan hidup-hidup di dalam bak minyak yang mendidih di kota Roma. Jadi ada bak minyak, itu minyaknya diisi banyak, kemudian minyaknya mendidih panas sekali. Yohanes digoreng di dalam bak minyak itu. Wow, pasti itu panas sekali kan? Nah kalau anak-anak pernah punya pengalaman ya, misalnya membantu memasak atau ikut masak bersama mamanya atau saudaranya, tiba-tiba mau goreng ikan ini atau goreng telur ya, kan biasanya ada minyak yang nyiprat seperti itu. Wah kalau itu kena di tangan kita atau di badan kita panas sekali, padahal cuma sedikit. Kita bayangkan Yohanes karena kesetiaannya, karena dia ingin terus membawa banyak orang percaya Tuhan, dia rela menghadapi kehidupan yang ngeri sekali ya. Dia dimasukkan ke dalam bak minyak panas di kota Roma dan dia digoreng di sana. Tapi Tuhan menyertai Yohanes, Tuhan menyertai hidupnya sehingga dia tidak mati, dia selamat dari penggorengan minyak itu. Aduh, Bu Dewi gak bisa bayangkan betapa ngerinya keadaan yang dialami oleh Yohanes. Kemudian dia dibuang atau diasingkan, dijauhkan dari orang-orang. Dia dibuang ke sebuah pulau namanya Pulau Patmos. Nah di Pulau Patmos ini dia banyak sekali mendapatkan wahyu dari Tuhan atau firman Tuhan. Nah Yohanes dikenal sebagai penulis kitab Wahyu, juga kitab Injil Yohanes, juga 3 surat Yohanes, jadi 1, 2, 3 Yohanes. Nah anak-anak betapa hebatnya seorang Yohanes dalam mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan. Betapa hebatnya seorang Yohanes mempertahankan pelayanannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Ada tantangan, ada pergumulan, bahkan dia harus menghadapi yang namanya maut. Dia harus mengalami kehidupan yang benar-benar mengerikan, disiksa, digoreng, itu enggak mudah loh ya. Kita kena minyak panas sedikit saja panas sekali. Tetapi Yohanes tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah rasul
yang umurnya paling panjang di antara rasul-rasul lainnya. Tuhan mengizinkan dia menikmati hidup lebih panjang daripada murid-murid Yesus yang lain. Dia terpanggil di usia yang masih muda. Dia bisa saja menolak, karena bisa saja dia ingin terus bekerja sebagai seorang nelayan. Tetapi saat Yesus memanggilnya, Yohanes berkata, "Ini aku siap." Dia langsung bersama-sama dengan Tuhan dan ikut Tuhan. Sampai akhir hidupnya, Yohanes tetap setia. Nah, anak-anak, kita bersyukur sekali hari ini bisa belajar dari kehidupan murid Yesus yang bernama Yohanes. Anak-anak, saat ini memang umur kalian masih muda, masih kecil. Namun kalian bersyukur karena kalian sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah kalian akan tetap setia, tetap bertahan untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, itu melewati waktu demi waktu nantinya. Jangan sampai anak-anak tergoda meninggalkan Tuhan, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena uang, atau karena pasangan mungkin nanti saat mana kalian dewasa. Ingat, harus setia, harus tetap percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup. Seperti Yohanes, kuat bertahan dalam imannya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Yuk kita membangun kesetiaan kita kepada Tuhan dan kita percayakan hidup kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami belajar dari salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes. Dia seorang yang muda yang dipanggil oleh Tuhan, tapi dia tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Bahkan sebagai murid yang memiliki umur yang lebih panjang daripada yang lainnya, sampai masa tuanya dia tetap percaya dan melayani Tuhan. Meskipun ada tantangan, meskipun melewati pergumulan, meskipun dia diperhadapkan pada keadaan yang sulit, tapi Yohanes tetap setia. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu. Meskipun ada tantangan dan kesulitan, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang terus teguh berpegang pada firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita harus tetap setia dan jadi generasi yang hebat ya. Jacknya dan Vio, semangat ya jadi generasi hebat. Yes, semangat. Kalau gitu kita nyanyikan lagunya Aku Generasi Hebat. Yeay. Yuk semangat. Di tengah tantangan zaman, duniaku penuh dengan godaan. Berani berkata tidak, berani untuk menolak. Jadi generasi yang tampil beda. Kali lagi, semua berdiri. Di tengah tantangan zaman, duniaku penuh dengan godaan. Berani berkata tidak, berani untuk menolak. Dari generasi yang tampil beda. Aku generasi hebat, generasi kuat, pilihan Tuhan. Aku generasi hebat, generasi kuat, cinta Tuhan dan sesama. Masa depanku indah bersama Yesus. Kalau bersama dengan Tuhan, kita jadi generasi yang hebat, pasti masa depan kita indah. Vio, Jack, dan Mia, percaya enggak kalian punya masa depan yang indah? Percaya Bu. Oh iya dong, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kitalah generasi yang hebat itu bagi gereja dan juga bagi bangsa ini.
Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari semua anak-anak kelas besar kepada keluarga besar Komisi Anak Gracia. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap keluarga besar Komisi Anak Gracia atas pelayanan dan cinta yang diberikan kepada kami. Selanjutnya kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi Anak Gracia Jepara. Kepada Ibu Ii, dipersilahkan. Halo anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan tentunya sangat dicintai oleh semua pelayan anak, semua guru yang selama ini begitu mengasihi kalian dan menemani kalian di masa-masa pertumbuhan iman. Terima kasih untuk kesempatan yang telah kita lalui bersama-sama. Kalian telah begitu menjadi anak-anak yang baik dan hari ini tiba saatnya kalian akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, akan memasuki komisi remaja. Anak-anak, besar harapan dan pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian semua supaya kalian tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan di dalam segala perkara. Tetap mengasihi sesamamu dan terus menjadi berkat, berbuah lebat sehingga makin berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaan kita. Sayonara, Tuhan Yesus memberkati kalian. Selanjutnya penyerahan sertifikat dan medali dari Komisi Anak Gracia. Ananda Verlinsia Handoko Gunawan. Ananda Gabriela Olivia Budiono. Ananda Giovanno William Kuskiata. Ananda Gielbriam Helmas Julio. Ananda Sisian Quetseta Kristianto. Ananda Dea Evangelista Suyanto. Ananda Kristabel Emily Setiadi. Ananda Lionel Enso Sutejo. Kedua anak yang tidak bisa hadir hari ini, Immanuel Kensa Kristetia dan Leonardo Kristianto. Selanjutnya, penyerahan anak dari Komisi Anak Gracia untuk bergabung dengan Komisi Remaja. Dari Komisi Anak Gracia akan diwakili oleh pendamping Komisi Anak Gracia yang terhormat dan yang terkasih Ibu Dewi Suyanto. Dari Komisi Remaja akan diwakili oleh pendamping Komisi Remaja Ibu Sian. Saya selaku pembimbing Komisi Anak Gracia dengan ini menyerahkan pembinaan kerohanian anak-anak kami kepada Ibu Trisiana untuk bisa dibimbing dan juga anak-anak tetap aktif dalam kegiatan kerohanian mereka. Terimalah mereka Bu dan bimbinglah mereka.
Saya terima untuk anak-anak ke-10 anak dari Komisi Anak Gracia yang naik ke Komisi Remaja. Selamat memasuki fase remaja bersama dengan Bu Syan dan teman-teman. Kami sambut teman-teman yang baru dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan yang telah memimpin kita beribadah pada pagi hari ini. Kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian Kecil Tapi Setia. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Semua berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Dan kami percayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, pertolongan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus memberkati kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan.